Pemirsa, kesedihan dirasakan Giring Ganesha. Pasalnya, Ibunda Giring harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran terbakar api saat menyalakan lilin aromaterapi. Kejadian itu cukup cepat ketika Giring hendak bertolak ke Solo. Ketika hendak pergi itulah, tiba-tiba ibunda tercinta berteriak histeris lantaran terkena sambaran api. Giring dan istri pun langsung membawa sang ibunda ke rumah sakit, hingga akhirnya harus menjalani perawatan di ruang ICU lantaran mengalami luka yang cukup serius. Jadi waktu itu saya sama istri saya harus berangkat ke Solo jam 1 siang. Terus kita mau pamitan dulu lah, peluk-peluk, cium-cium kakak sama ibu saya. Jadi kita bangun pagi-pagi tuh, bela-belain jam 9 sudah nyampe ke rumah ibu. Dan waktu di sana semua normal-normal aja. Tiba-tiba 9.30 ibu saya nyalain aromaterapi. Lilin. Nggak tahu gimana nyembur. Bahannya mungkin bajunya bahan polyester, terus kebakar. Ternyata begitu Cynthia masuk, dia melihat ibu udah kebakar sampai sini gitu ya, kebakar. Terus Cynthia teriak, saya ngeliat ngintip, itu udah api besar. Melihat orang tua kita sendiri terbakar di depan muka tuh pengalaman yang menyakitkan sekali gitu. Dan akhirnya begitu apinya berhasil dipadamkan, kita ke rumah sakit, masuk ICU, 2 kali operasi dan sekarang masih dalam proses penyembuhan. Sebelumnya, Giring memang sempat memposting di laman foto berbaginya jika ibunda tercinta mengalami kecelakaan. Namun saat itu Giring tak mengungkap musibah apa yang telah terjadi pada ibunya. Bahkan ia juga menulis jika ibunya itu harus menjalani operasi sebanyak 2 kali. Tentu saja ini merupakan tragedi memilukan sepanjang hidupnya yang melihat secara langsung ibunda terkena sambaran si jago merah. Tentu kejadian ini membuat Giring trauma. Meski demikian, ibunda sudah kembali ke rumah namun belum bisa dikunjungi oleh siapapun lantaran masih masa penyembuhan. Pinggang 20%. Tapi sekarang alhamdulillah berkat doa dari teman-teman, setiap kali kita turun juga saya minta doa juga, sudah 10% lah sekarang dan masih masa penyembuhan. Sementara itu, penyanyi Vidi Aldiano mengabarkan kondisi kesehatannya yang terserang kanker yang bersarang di tubuhnya yang sudah menyebar hingga mengharuskan menjalani perawatan kemoterapi setiap 3 minggu sekali. Kondisi terbaru kesehatannya itu ia utarakan dalam unggahan terbarunya di Instagram miliknya. Doain aja kesehatan. Si Pak, sudah merasa baikan mungkin kemarin? Udah, cuman kan memang masih treatment setiap bulan, jadi doain aja treatmentnya berjalan aja terus, pokoknya tetap dijaga kesehatannya lah. Oke aja saat itu. Makanya aku pas ngeliat itu juga, ya pasti ikut mendoakan, memberikan support, tapi percaya bahwa Vidi adalah orang yang kuat dan pasti bisa melewatinya. Bersamaan dengan postingannya tersebut, Vidi terlihat sedang dipeluk oleh ibundanya saat tengah berada di rumah sakit dengan kondisi tangan yang terpasang jarum dan selang yang mengalirkan obat-obatan ke tubuhnya. Masih lah, belum yang 100% sembuh, jadi kayak doain aja bisa cepat sembuhnya itu sih. Tapi alhamdulillah treatment berjalan lancar, ditemani juga sama istri juga, jadi kayak semuanya. Bilang itu juga sih, kan kita nggak tahu, kita kan nggak ada diagnosanya, kita nggak bisa bilang, oh berarti dia kurang minum apa. Ya mungkin ada komplikasi yang lain yang kita nggak tahu secara detail gitu. Tapi apapun itu, ya itu kan ada kocokan ya dari Tuhan. Kita nggak pernah bilang orang yang hidup sehat pun bisa kena, karena setiap orang sebetulnya kan punya sel kanker gitu ya. Hanya saat itu bangun apa enggak nih selnya kan gitu sebetulnya. Tapi apapun itu, aku berdoa semoga Vidi masih panjang perjalanannya kalau Tuhan berikan, masih banyak karya-karya yang masih bisa dinikmatin sama penggemarnya dan masyarakat Indonesia. Pelantun tembang Nuansa Bening itu divonis dokter mengidap kanker ginjal stadium 3 sejak 3 tahun lalu. Namun dokter sudah melakukan tindakan medis dengan mengangkat ginjal kirinya yang terkena kanker.
Kondisi kesehatan Vidi yang terserang kanker ginjal itu mengundang empati dari sahabat yang turut mendoakan kesembuhan sahabatnya itu. Lantas seperti apa kondisi kesehatan suami Sheila Dara Aisyah saat ini? Kan teman-teman pasti tahu ya, tapi kan kita nggak pengen ngebahas apa segala macam kalau sama Vidi. Tetap pengennya dia tetap sehat, tetap happy, tetap berkarya, tapi biar bagaimanapun juga tetap sebagai teman selalu memberikan doa yang terbaik, karena kan ini pertarungannya bukan cuma sakit flu, bukan cuma sakit batuk, sesuatu yang saya tahu besar dan berat, tapi aku percaya Vidi surrounded by people, keluarga yang mensupport beliau juga. Semoga. Sementara itu, kabar kurang menyenangkan juga datang dari istri presenter Ruben Onsu, Sarwenda. Wanita yang kerap disapa Wendah itu mengalami skoliosis atau kelainan pada bagian tulang belakang. Sakitnya itu kabarnya diketahui baru 2 atau 3 bulan belakangan ini. Dirinya semakin yakin ketika Wendah tengah bercermin dan melihat salah satu bahunya tinggi sebelah. Udah mulai sakit, terus kayak pas ngaca kok pundak aku tinggi sebelah gitu. Jadi kayak akhirnya pas kemarin itu dicek gitu karena takutnya makin miring kan. Jadi aku akhirnya setelah itu baru mulai concern lagi. Aduh, aku nggak ngerti miringnya berapa ya, 45 atau apa, karena kan orang ada yang C, ada yang S. Kalau aku S, jadi sininya miring ke sini, sininya miring ke sini, jadi kayak S gitu loh, bukan yang kayak orang kalau C itu kan lebih miring banget gitu. Kalau ini S, jadi atasnya ke kanan, bawahnya ke kiri gitu loh. Kondisi itu sudah tentu mengganggu aktivitas Wenda dalam banyak hal, salah satunya ketika dirinya live yang mengharuskannya untuk berlama-lama duduk di depan layar. Bahkan sakitnya itu bisa sampai ke bagian kepala. Untuk meminimalisir sakit, Wenda disarankan oleh dokter untuk menggunakan penyangga punggung. Nah, makin berasa itu pada saat mulai makin sering live karena duduk lama. Nah, jadi makin kayak, aduh, udah habis selesai tuh pinggangnya tuh kayak makin sakit banget gitu. Dan sakitnya tuh kadang sampai ke kepala kan. Jadi kayak, waduh, udah gak bener nih, makanya akhirnya baru cek. Akibat sakit yang dideritanya itu, Sarwenda yang sempat rajin jualan via live di TikTok, kini sudah mengurangi kegiatan berjualannya di media sosial. Apalagi menurut Ibunda Betran Peto itu, belakangan jualannya di live TikTok sepi penonton. Tak hanya itu, akunnya juga sering di-report penonton. Benarkah ada yang tidak suka dengan jualan yang dijalani ibu 3 anak itu? Apa tanggapan Wenda terkait kabar tersebut? Aku tuh sebenarnya gini, jadi kayak kita disuruh live, tapi kita di-ban, gimana tuh ya? Jadi kayak ada netizen yang nge-report akun aku, jadi bukan netizen doang. Nah, dari orang TikToknya pun bilang gitu loh, kalau misalnya itu ada yang kayak istilahnya mungkin ada orang yang nggak suka, jadi akun aku tuh di report terus, jadi kayak kena ban. Jadi kalau pada saat aku live, orang nggak kelihatan aku live gitu, jadi orang even nggak bisa masuk ngeklik gitu. Dan TikToknya juga bingung gitu, maksudnya ya kenapa ya orang aja ya ini naik, tapi ada nggak yang naik beritanya orang marah-marah pakai nama aku live, kok nggak ketangkep sih? Capek aku nggak ngapa-ngapain, makanya kalau misalnya ditanya ya lebih nyaman sekarang aja lah udah. Jadi kayak misalnya live-nya ya emang aku ada kerja sama brand, aku collab gitu. Kalau enggak emang ada kerjaan, kalau enggak aku lebih baik ngurusin anak-anak aku aja deh, cari duitnya. Capek digoreng-goreng, di rumah aja digoreng beritanya tiap hari, apalagi aku jadi aku mati lampu. Sementara itu, maraknya selebriti berjualan di akun TikTok berimbas membuat beberapa pasar yang tadinya ramai kini menjadi sepi pengunjung. Lantas apa tanggapan Ruben Onsu soal sindiran netizen terkait ramainya artis berjualan sembako di TikTok? Saya nggak merasa tersinggung sih soalnya. Nggak, yang ngotor-ngotorin jadi komen-komennya aja kan gitu. Kalau saya nggak merasa tersinggung karena mereka kan nggak tahu kronologinya ya gitu. Bagaimana saya nggak pernah, kalau untuk minyak saya punya sendiri soalnya, itu kan punya sendiri. Dimana ada satu pabrik yang saya prihatin di daerah lah gitu ya, di daerah itu dia datang ya mencoba untuk menawarkan and bla 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 gitu. Terus
intinya ya saya nggak mau akuisisi, nggak mau ini, ya udah saya mainnya kamu kelola aja, saya beli aja rutin full, saya beli full, jadi lu produksi aja gitu, selamatkan banyak orang yang di dalam pabrik situ kan. Kalau masalah kepedulian, yang gak usah diajarin, saya sudah jauh lebih memiliki rasa kepedulian. Rasa memiliki atau rasa menjaga karyawan, orang yang bekerja dan lainnya. Saya sudah jauh punya rasa empati sebelum mereka berbicara seperti itu kan ya. Makanya kalau saya bilang gini, orang kan gampang banget main asal bicara, tapi mereka nggak pernah berpikir sebenarnya gitu. Makanya kalau gue bilang, oh enggak, gue nggak ngerasa itu, karena gue ngerasa ya memang gue lagi ada satu brand yang gue punya, dan terus ini pabrik yang menurut gue banyak manusia yang bekerja di dalamnya dan harus diselamatkan. Jadi makanya tugasnya sebenarnya dari sini, ini pemerintah jangan tukang ngegoreng-goreng berita, ya nggak? Semua pada mati kelaparan, pada kayak, bukan tugas artis, ya tugas pemerintah untuk ngurusin.